Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Nadifa Mahira dengan NIM akhir 98, kelas 5C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Didah Nurhamidah MPD. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping saya kan? Kira-kira ilustrasi yang ada pada gambar tersebut sedang apa ya? Sebagian pasti menjawab sedang melamun, sedang berimajinasi, sedang berhayal atau berfantasi. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan hayalan atau fantasi. Berbicara mengenai fantasi, kalian tahu gak sih kalau fantasi itu terbagi menjadi dua? Yang pertama ada fantasi aktif dan yang kedua ada fantasi pasif. Apa sih fantasi aktif itu? Fantasi aktif ialah fantasi yang dapat dikendalikan oleh pikiran maupun kemauan kita. Contohnya seorang pengarang ataupun perancang busana yang menggunakan fantasi aktif agar menghasilkan ide dan dapat menghasilkan sebuah karya. Lalu yang kedua ada fantasi pasif. Fantasi pasif ialah fantasi yang tidak dapat dikendalikan oleh kemauan ataupun pikiran kita. Contohnya ialah ketika sedang melamun atau sedang memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Maka dari itu, fantasi yang harus dapat kita kembangkan ialah fantasi aktif. Mengapa ya? Karena fantasi aktif dapat mengasah keterampilan, kreativitas, dan juga daya imajinasi. Kalian pernah mendengar cerita Spider-Man, Harry Potter, ataupun Doraemon? Nah, cerita-cerita tersebut merupakan cerita fantasi yang terkenal di dunia loh. Di Indonesia sendiri, penulis hebat cerita fantasi yang terkenal ialah Ugi Agustino dan juga Joko Lelono. Jika kamu mempelajari mengenai teks cerita fantasi, kamu pun dapat menjadi penulis teks cerita fantasi yang terkenal. Jadi mau tahu seputar teks cerita fantasi? Yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian menyimak video ini, siapkan alat tulis dan juga buku catatan ya, agar kalian dapat mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam video ini. Subbab yang akan kita bahas kali ini yakni pengertian teks cerita fantasi, ciri-ciri teks cerita fantasi, struktur teks cerita fantasi, dan juga kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita fantasi. Langsung aja kita mulai. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Kenapa ya bisa disebut teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi merupakan karangan yang berisi kisah penuh khayalan ataupun imajinasi hingga melebihi realita. Dalam teks cerita fantasi ini, segala sesuatu yang bersifat tidak mungkin akan menjadi nyata. Bahkan tak jarang pengarang dengan sengaja melebih-lebihkan hingga terkesan tidak masuk akal. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yakni ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri-ciri teks cerita fantasi meliputi yang pertama, adanya keajaiban, keanehan, ataupun kemisteriusan di dalam cerita. Yang kedua, biasanya ide cerita bersifat terbuka terhadap daya khayal penulisnya. Jadi pengarang dapat bebas mengarang ceritanya. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, baik lintas waktu maupun lintas ruang. Yang keempat, biasanya tokoh-tokoh dicirikan dengan karakter yang unik dan juga memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan biasanya bukan bahasa formal. Ya, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai struktur teks cerita fantasi. Ada beberapa struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, yakni orientasi. Orientasi merupakan bagian yang mengenalkan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Misalnya latar, tokoh, kisah, baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana konflik mulai muncul hingga mencapai pada puncaknya. Bagian komplikasi ini juga akan menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Yang ketiga ada resolusi atau penyelesaian masalah. Pada bagian ini merupakan penyelesaian
penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Bagian ini juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh para tokoh utamanya. Nah, masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni kaidah kebahasan teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi biasanya menggunakan kaidah kebahasaan meliputi: yang pertama, menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan juga nama orang. Yang kedua, menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Yang ketiga, menggunakan majas metafora dan juga majas personifikasi. Yang keempat, menggunakan kata penghubung sebagai penanda untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Dan yang kelima, menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa yang ada dalam isi cerita. Nah, dapat disimpulkan, jadi teks cerita fantasi ini ialah cerita atau kisah yang alurnya normal, tapi sifatnya bersifat imajinatif. Tokoh maupun setting terkesan tidak realistis dan juga tidak dapat diterima oleh akal. Cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.